Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, setelah memberikan pengarahan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, Presiden Prabowo Subianto menutup agenda retret dan meninggalkan Akmil. Iring-iringan mobil Presiden Prabowo Subianto tampak meninggalkan Akademi Militer Magelang sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Hari terakhir retret ditutup dengan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto yang diikuti oleh seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di Ruang Sudirman. Setelah retret ditutup, para kepala daerah dan wakil kepala daerah diperkenankan meninggalkan lokasi retret. Presiden Prabowo Subianto menaiki Maung 1 dan melakukan inspeksi pasukan dalam parade senja. Presiden Prabowo tak sendiri. Ia didampingi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sementara satu mobil Maung lain diisi oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin. Keakraban para tokoh juga tampak dalam rangkaian retret saat Presiden Prabowo bernyanyi bersama Presiden ke-6 SBY dan Presiden ke-7 Jokowi. Kesan kebersamaan Presiden Prabowo, Jokowi, SBY, dan Puan Maharani saat menghabiskan waktu bersama di momen retret diunggah Presiden di akun Instagramnya @prabowo dengan caption Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Begitu pula Ketua DPR Puan Maharani mengunggah di akun Instagramnya momen saat naik mobil Maung untuk inspeksi pasukan. Hingga foto-fotonya bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Puan pun menulis, "Janganlah kita lupakan demi tujuan kita bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada di atas rakyat," mengutip Bung Karno, penyambung lidah rakyat. Parade senja yang diisi rangkaian pertunjukan ala militer ini berlangsung selama 90 menit sebagai bentuk penghormatan bagi kepala daerah yang telah mengikuti pembekalan retret sejak 21 hingga 28 Februari ini untuk menumbuhkan nasionalisme. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana membaca kehadiran dan keakraban Puan Maharani dengan Presiden Prabowo, Jokowi, dan SBY dalam momen retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah? Kita bahas bersama Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, apa kabar? Baik, Cindy. Mas Burhan, bagaimana kita bisa membaca pertemuan antara Presiden Prabowo, Jokowi, SBY, dan ada Puan juga di retret kemarin? Ya, jadi kalau kita lihat jalan ceritanya, sebenarnya Presiden Prabowo sangat ingin mengundang dan menghadirkan Presiden Megawati, ya, Presiden ke-5. Dan itu diucapkan berkali-kali. Tapi sepertinya Ibu Mega masih enggan untuk bertemu dengan Presiden Prabowo, apalagi Presiden Prabowo juga menghadirkan Presiden ke-6, Pak SBY, dan Presiden ke-7, Pak Jokowi. Dan kita tahu Ibu Mega kan masih punya persoalan yang belum tuntas dengan Pak SBY. Sejak 2004 sampai sekarang belum pernah ada pertemuan Ibu Mega dengan Pak SBY. Dan belakangan juga punya masalah yang belum selesai dengan Pak Jokowi. Jadi sepertinya diperlukan representasi dari PD Perjuangan yang notabene adalah putri dari Ibu Mega, yaitu Puan Maharani, yang kebetulan adalah Ketua DPR. Ya, jadi Mbak Puan ini posisinya sangat strategis. Satu, tentu sebagai Ketua DPR, lembaga yang setingkat dengan Presiden secara ketatanegaraan. Yang kedua, putri Presiden Megawati, Presiden yang ke-5, yang tentu saja diharapkan menjembatani hubungan dengan tokoh-tokoh lain seperti Pak Prabowo, Pak Jokowi maupun Pak SBY.
Nah, kalau kita juga menarik garisnya sikap PDIP di awal retret, menunda terlebih dahulu, apakah kehadiran Puan Maharani bisa dibilang sebagai bentuk kompromi dari PDIP atau justru ada perbedaan sikap juga di internal PDIP? Ya, jadi pertama terlihat sejak penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto oleh KPK, itu Ibu Mega mengambil langkah yang sangat drastis ya terkait dengan relasinya dengan pemerintahan Prabowo. Sebelumnya tidak ada masalah serius antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo, bahkan PDI Perjuangan menitipkan kader informalnya di jajaran Menko di kabinet Pak Prabowo. Tetapi sejak adanya surat instruksi yang menunda kehadiran kepala daerah dari PDI Perjuangan, itu jelas sinyal sikap politik PDI Perjuangan yang makin mengeras ke Pak Prabowo. Dan sepertinya Pak Prabowo tidak bergeming, kan muncul tuh di berita-berita bahwa sikap keras dengan meminta kepada jajaran kepala daerah PDI Perjuangan untuk tidak hadir, itu bagian dari tarik menarik dan Mas Hasto ya. Tetapi sepertinya tidak digubris, dan PDI Perjuangan tentu memerlukan semacam pemadam kebakaran. Jadi diperlukan semacam upaya untuk untuk menenteramkan suasana yang sempat panas, ya. Dan itu diwakili oleh Mbak Puan yang kita tahu itu mewarisi genetik dan DNA-nya bapaknya Taufik Kemas yang sangat fleksibel, sangat lincah, dan tentu berguna dalam konteks sekarang di mana relasi antara Presiden Prabowo dengan Ibu Mega sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau kita juga melihat Mbak Puan sendiri, apakah kan akrab sekali ya, bahkan juga sampai posting di Instagramnya foto bareng berempat sama Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo juga. Apakah ini memang sudah seizin dari Bu Mega atau ini juga bentuk ya kelihayannya Puan Maharani sendiri ketika di lapangan sebagai jembatan? Saya menduga setidaknya Ibu Mega mengetahui, ya, karena terus terang posisi Mbak Puan ini kan menarik. Beliau bukan hanya elit PDI Perjuangan, bukan hanya ketua DPR, tapi juga putri kandung Ibu Mega. Jadi semarah-marahnya ibu itu nggak ada yang sampai tego patini, tidak ada. Itu istilah bahasa Jawa ya, tego larane ora tego patini, nggak ada yang sampai sejauh itu. Jadi artinya meskipun Ibu Mega masih punya masalah yang belum tuntas dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi dan Pak SBY, itu dengan kehadiran Mbak Puan di sana, saya kira Mbak Puan bisa memberi pemahaman kepada jajaran PDI Perjuangan penting untuk menurunkan tensi hubungan antara PDI Perjuangan dengan pemerintah. Apalagi posisi Mbak Puan kan sebagai ketua DPR yang relasi dengan eksekutif sangat kuat kan, Cindy. Jadi kalau misalnya hubungan antara PDI Perjuangan dengan pemerintahan Prabowo memanas, itu yang sulit, yang dilematis paling depan adalah Mbak Puan dan fraksinya di DPR. Jadi Mbak Puan sendiri juga punya kepentingan untuk menurunkan tensi hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo yang sempat memanas akibat surat instruksi yang menunda kehadiran kepala daerah dari PDI Perjuangan. Karena surat instruksi itu mengesankan Mas Hasto sangat penting di mata Ibu Mega. Karena kan dalam surat instruksi itu disebutkan alasan utama kenapa Ibu Mega meminta penundaan kehadiran kepala daerah PDIP adalah karena kasus Mas Hasto. Nah ini yang coba diturunkan tensinya oleh Mbak Puan, dan Mbak Puan terlihat sangat nyaman, dan bukan hanya di acara retreat ya. Sebelumnya kan ada pertemuan juga di, kalau tidak salah, di acara penutupan Kongres Partai Demokrat. Jadi terlihat Mbak Puan sangat lihai dan lincah untuk memainkan perannya, terutama ketika relasi dengan partainya sedang tidak baik-baik saja dengan pemerintah. Nah, artinya kalau membaca sikapnya PDIP sekarang pasca Puan Maharani menjadi jembatan, menjadi pemadam kebakaran di retret kemarin, sekarang peta politiknya gimana, Mas? Sepertinya begini, menurut saya yang paling utama tetap di tangan Ibu Mega ya. Zaman PDI Perjuangan berada di oposisi pada masa Pak SBY, Taufik Kemas itu kan sangat dekat juga dengan Pak SBY. Bahkan Taufik Kemas menjadi ketua MPR karena jasa Pak SBY sebagai presiden saat itu. Tetapi tidak mampu meluluhkan hati Ibu Mega, meskipun suaminya sangat dekat dengan Pak SBY.
dan mendapatkan jatah ketua MPR berkat Pak SBY. Tapi posisi PDI Perjuangan 2 periode di bawah Pak SBY itu tetap tegas sebagai kekuatan oposisi. Dugaan saya, meskipun Mbak Puan sekarang sangat dekat dengan Presiden Prabowo, luntang-lantung ke sana kemari, tetapi keputusan akhir di tangan Ibu Mega. Dan menurut saya Ibu Mega makin memberikan sinyal bahwa PDI Perjuangan sebaiknya di luar, terutama sejak drama berkaitan dengan Mas Hasto. Dan itu bagus buat masyarakat sipil, Cindy. Jadi kita memerlukan mitra di parlemen yang mampu menyuarakan checks and balance. Jangan sampai semua partai masuk ke dalam pemerintahan sehingga kita kekurangan partner, ya, terutama di parlemen dalam rangka proses pengawasan juga kebijakan. Oke, masih di tangan Bu Mega. Bagaimana sikap PDIP? Mas Burhan, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Mas. Makasih Cindy, selamat puasa. Selamat puasa. Saudara, usai jeda, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjatuhkan denda 48 miliar rupiah ke kepala desa dan perangkat desa Kohot karena terbukti menjadi penanggung jawab pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang. Membantah keterangan Pertamina Patraniaga, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut tersangka mengaku membeli RON yang lebih rendah dan dioplos menggunakan zat tertentu untuk menjadi RON 92. Informasinya usai jeda.